pertahanan itu bentuk reaksi kita terhadap suatu serangan, gitu kalau menurut pandangan saya. Kita tanya lagi, ada satu lagi nih, kira-kira ada ojek online. Mas, dengan siapa Mas namanya Mas? Supri bang. Mas Supri. Iya. Mas Supri, apa sih menurut Mas Supri terkait pertahanan? Pertahanan itu hal yang harus dilakukan bang, karena untuk untuk mempertahankan NKRI bang. Pertahanan itu buat saya ini sebagai anggota keamanan ya, sangat penting ya untuk menjaga keamanan lingkungan tempat saya bekerja. Pertahanan itu mewujudkan atau menjaga buat diri kita sendiri. Kalau buat negara ya udah itu emang penting banget karena mempertahankan buat mencari keamanan, kenyamanan buat hidup kita juga. Pertahanan Indonesia, kemampuan suatu negara buat bertahan dari ancaman-ancaman dari luar negara sama dari internal negara. Kalau Mbaknya sendiri? Kalau pertahanan yang dimaksud adalah pertahanan yang dari eksternal dan internal gitu. Jadi pertahanan buat diri kita sendiri, diri dan negara sih. Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo dong. Dia tahu juga loh. Siapa di pertahanan kita itu Pak Prabowo. Pak Prabowo. Prabowo bukan sih? Ya, benar. benar. Bapak Prabowo Subianto. Ya, Mbak juga tahu kan? Sangat penting ya itu untuk menjaga eksistensi dan menjaga keutuhan negara kita pastinya ya. Kita butuh pertahanan yang solid. Oh sangat penting bang, apalagi di zaman sekarang ini pertahanan itu harus, ya apalagi alutsista, senjata-senjata RI itu harus dimajukan bang. Keren juga lu, ngerti juga lu. Ini tombolnya tombol roket nih. Oh sangat penting sekali ya, karena untuk kedaulatan rakyat ya, keamanan itu penting. Saya pribadi sebagai anggota satuan keamanan ya menjaga keamanan lingkungan tempat saya bekerja, dan apabila terjadi suatu kerusuhan atau apapun ya saya akan perkuat keamanan tempat saya bekerja dengan bantuan dari teman-teman saya sendiri. Penting banget ya kalau buat diri sendiri, terutama kayak kita harus bisa hidup lebih aman, tenang, nyaman, dan begitu juga untuk negara kita, karena kita nggak tahu ke depannya, mungkin beberapa tahun ke depan takutnya ada peperangan, kita nggak ada yang tahu. Makanya itu penting banget untuk mempertahankan negara kita. Penting. Untuk apa? Itu tadi kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau sekarang masih aman-aman aja, di negara sendiri aja internal banyak ancamannya kan. Gitu dari segi keamanannya apa segala macam banyak ancamannya. Ke depannya sih ya mudah-mudahan nggak banyak dari internal, dari eksternalnya juga kan nggak tahu gitu ke depannya bakal chaos kayak gimana. Oke. Kalau Mbak Ana sendiri? Kalau pertahanan itu penting banget ya buat aku karena banyak dari luar itu masuk kalau nggak difilter dari pertahanan itu sendiri. Jadi nanti akan berefeknya bisa buruk atau bisa mungkin positif juga gitu. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Berta. Ini ngikutin pertahanan juga atau gimana? Apa memang sering baca beritanya? Enggak sih, ngefans sama aja sama Pak Prabowo. Mantap.
abdi negara, adalah patriot yang berjuang untuk rakyat kita semuanya. Karena itu saya juga menyampaikan bahwa Presiden kita telah menyetujui dan mendukung pembangunan pertahanan yang kuat, pembangunan TNI yang kuat. Anggaran pertahanan yang disetujui beliau sekarang ini yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Saudara harus tangguh. Tugas saya memberi alat-alat yang terbaik untuk kalian. TNI harus tumbuh menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjaga kekayaan kita. Industri pertahanan adalah bagian vital, bagian yang menentukan dari kemerdekaan kita, kedaulatan kita. Halo Tikers, terima kasih udah mantengin Instagram kita 2 bulan ke belakang. Ada berita-berita menarik yang update, kita salurin buat kalian semua. Nah, kebetulan ini adalah podcast pertama kita. Terus nanti kita banyak bahas soal sosial, politik, entertain, segala macem lah. Pokoknya semua bakal kita kupas di sini gitu. Kebetulan bintang tamu kita narasumber, jangan bintang tamu. Jadi narasumber pertama kita seorang pengamat militer. Dia masih muda, ganteng, ya kan, jomblo. Kita kenalin aja nih, namanya Mas Angga Pratama. Selamat sore Mas Angga. Siap. Kebetulan memang gua ngundang lo ke sini buat lu ngomong buat soal militer, karena banyak nih orang-orang anak-anak muda. Gue nggak paham militer, tapi gue pengen tahu militer gitu. Jadi yang gue lihat nih sekarang, mainan kita sekarang nih sering banget jalan-jalan ke luar negeri, diplomasi A, diplomasi B, diplomasi C, segala macem. Menurut lu gimana enggak? Itu menurut gue langkah yang cukup strategis dan penting ya. Karena kan ini sesuai juga dengan aspirasi Indonesia yang ingin membuat alutsista tuh banyak di dalam negeri. Sementara kita nggak punya teknologinya gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Kita minta transfer teknologi. Jadi kita untuk beli alutsista tuh nggak cuma beli aja. Jadi sebagian dari nilai kontrak itu akan kembali ke dalam negeri dalam bentuk offset dan juga transfer teknologi. Ini misalnya kalau di contoh di negara lain ya, misalkan kita mau beli F-16. Itu nggak, di Indonesia juga pernah ada. Jadi kita beli F-16 dulu tahun di era Pak Soeharto. Kita dapat offset membangun sayapnya, jadi ada beberapa bagian yang kita bangun di Indonesia gitu. Jadi misalkan kita keluar $1 miliar, $200 juta akan kembali ke ekonomi Indonesia misalnya gitu. Nah itu proses itu kan kita nggak ujuk-ujuk kita dapat kan, kita harus negosiasi, kita harus pendekatan juga ke pemerintah negara produsen, gimana supaya kita dapat bagian yang sama-sama menguntungkan gitu. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Pembelian alutsista F-16 itu, pesawat F-16 itu terakhir zaman Soeharto. Dan Pak SBY, waktu zaman Soeharto kita dapat offset. Zaman Pak SBY sayangnya kita nggak dapat offset. Kita nggak dapat bagian dalam negerinya, kita sayangnya nggak dapat. Apa aja tuh offset? Offset itu biasanya jadi ada nilai. Jadi misalkan kita dapat bagian merakit, atau misalkan kita dapat bagian develop software, kita integrasi senjata. Misalkan kita Indonesia punya senjata sendiri, kita integrasi pesawat, itu bagian dari offset sih. Pokoknya di hal-hal yang dimana industri kita juga turut terlibat dalam kontrak pembelian itu. Kalau menurut lu Pak Prabowo ini efektif gak sih buat diplomasi ini? Sejauh ini sudah cukup efektif ya. Kita bisa lihat apa dalam proyek kapal selam misalkan Proserpine ini belum tanda tangan kontrak, cuma dari yang kita progresnya nih. Ya, progresnya belum kontrak, tapi dari yang kita amati Perancis itu sudah melakukan pendekatan yang cukup intensif dengan industri lokal. Jadi nggak cuma BUMN aja, mereka juga nyari perusahaan swasta, siapa yang kira-kira dapat terlibat dalam proyek kapal selam ini gitu. Dan semuanya dilibatkan. Untuk bagian yang kita bisa, misalkan kabel atau integrasi elektronik yang bisa dilakukan dalam negeri akan dilakukan di dalam negeri dan oleh perusahaan dalam negeri. Itu yang Pak Prabowo sedang kejar gitu. Lo tadi kan nyebut tentang kapal selam nih. Prabowo terkenal sama pembelian alutsista yang
sangat masif nih sekarang nih. Gue sempat lihat di Halim ada apa ya kemarin? Rafale. Iya. Bener kan nyebutnya Rafale ya? Nah, itu menurut lu gimana tuh pembelian itu? Itu cukup menurut gue cukup strategis ya, karena Prancis itu kan negara yang pertama. Prancis itu negara Dewan Keamanan PBB. Mereka punya pengaruh besar di PBB, jelas. Yang kedua, Prancis itu mereka punya, walaupun negara barat, mereka punya doktrin strategik autonomi. Dalam artian mereka tuh spiritnya mirip Indonesia. Mereka di blok barat, tapi mereka juga tetap ingin mandiri secara alutsista. Jadi alutsista Prancis itu sangat sedikit dari komponennya yang ada komponen dari Amerika Serikat. Mereka sebisa mungkin buat komponen itu dari dalam negeri. Jadi misalkan kita beli, kita nggak perlu takut akan protes Amerika. Kita cukup perjanjian bilateral dengan Prancis. Dan yang ketiga juga teknologi Prancis cukup kompetitif. Dan canggih-canggih. Menurut lo ini udah sesuai belum sih nggak sama kebutuhan Indonesia nih? Kalau dari teknis, pembelian ini termasuk Rafale ya? Rafale ya. Kalau menurut gue yang untuk khusus Rafale itu udah cukup strategi sih, karena Indonesia kan dari segi teknis ya, ini kita bicara teknis. Rafale pesawat dual engine, sementara Indonesia kan wilayahnya luas gitu. Ketika terbang di wilayah luas itu kan untuk satu engine aja nggak kalau misalnya satu engine mati kan, kalau misalnya satu single aja nanti bisa jatuh. Ada backup, ada dua, ada backupnya. Itu dari teknis bisa itu, dan bisa juga jarak radiusnya juga jauh. Jadi Rafale nggak perlu refuel, nggak perlu berhenti di pangkalan-pangkalan. Kalau bisa dicek itu jarak jangkau Rafale dan F-16 lebih jauh Rafale. Dan mungkin kalau untuk alutsista lain ya, misalkan kalau yang dekat ini C-130 Hercules ini juga kapasitas angkutnya besar. Dan mereka juga bisa mendarat di landasan rumput. Oh ya? Iya, bisa. Jadi kalau misalkan landasan kabupaten gitu, misalkan yang belum, yang tanah doang itu bisa mendarat Hercules. Oh, jadi kayak ibaratnya bandara-bandara perintis lah ya. Perintis juga bisa. Oh, iya. Gitu. Yang gue tahu kan anggaran pertahanan kan ya sedikit ya kalau dengan belanjaan seperti itu ya. Nah, menurut lo beli alutsista ini tetap penting? Alutsista baru ya? Penting. Tetap penting, karena satu lagi yang seperti yang udah gue bilang sebelumnya, bahwa kita butuh penggantian. Alutsista kan ada umurnya, kita butuh penggantian. Semakin tua, semakin mahal, dan semakin berbahaya juga untuk anggota TNI kita gitu, untuk tetap dioperasikan. Yang kedua juga dengan umur baru, kapasitas dan kapabilitas meningkat juga lebih meningkat. Dari prajurit seneng banget dong, dapat alat begini ya. Iya, gitu. Ini kayak anak-anak ini dapat kamera baru, demen banget ya. Canggih tuh, biasanya tuh masih analog ya, ini udah kayak digital semua tuh, udah enak. Tuh kalau tahu C-130 yang seri H yang buatan 60 itu masih banyak jarum-jarumnya tuh, waduh. Tuh gimana tuh, gue juga kalau sebagai warga sipil ngeliat nih gimana pilot belajar ya pakai jarum-jarum ya. Karena yang baru udah digital semua. Warga sipil menurut lo karena lo kan pecinta militer nih. Tapi kalau gue pasti mikir kenapa sih beli alutsista gitu. Tuh kan banyak kritikan yang masuk juga tuh ke Pak Prabowo nih, ke Pak Menhan. Gimana menurut lo buat meyakinkan gue nih, ternyata alutsista tuh penting gitu loh. Pak Prabowo ini udah melakukan langkah yang tepat. Gitu. Kalau pentingnya bangun alutsista ya, pertama itu umur, kedua pertahanan tuh kita jangan lihat sebagai buang-buang duit. Itu adalah satu investasi, dua asuransi. Kenapa? Kalau misalkan dalam konsep pertahanan itu ada namanya deterrence. Jadi deterrence itu adalah ketika lu kuat, negara lain nggak berani macam-macam. Kasus Rusia Ukraina sayangnya membuktikan bahwa deterrence itu gagal. Rusia melihat Ukraina lemah, jadi sehingga mereka berani nyerang gitu. Kalau kita hal yang sama, luar melihat kita lemah gitu, nggak perang terbuka ya, bisa jadi misalkan kapal mereka masuk atau wilayah kita jadi tempat pertarungan gitu. Itu mungkin yang bisa terjadi. Kenapa nggak belinya pas perang? Wah itu kalau nggak memanfaatkan mitra, lu manfaatin mitra lo aja. Nah ini adalah agak sulit nih, agak orang-orang ini agak pemikiran gue nih. Iya. Karena satu, teman gue banyak, gue minta bantuan aja mas dia nih sama dia, gue minta bantuan. Pertama, kalau soal teman ya, Indonesia itu kan sifatnya bebas aktif. Berarti netral. Netral ada untung ada rugi. Kalau untungnya kita nggak berpihak. Tapi rugi adalah kalau kita diserang kagak ada yang berhak membantuin kita. Kagak ada yang ada kewajiban. Kalau misalnya negara NATO, misalkan Polandia diserang,
semua negara tuh kewajiban melindungi Polandia. Indonesia kalau diserang nggak ada negara satupun yang punya kewajiban melindungi kita. Berarti kalau gue dipukulin lu nggak berhak melindungi gue? Nggak ada kewajiban. Nggak ada Mau bantuin kewajiban. boleh, tapi gue kalau nggak bantuin ya nggak apa-apa gitu. Nah itulah Indonesia posisi seperti itu dengan bebas aktif. Itu yang pertama. Susah apa sulit atau apa namanya ya? Bahasanya gimana sih? Untung atau rugi ya? Untung gitu atau rugi, betul. Itu dalam satu sisi menguntungkan karena kita dianggap negara yang netral, kita nggak berpihak kemanapun. Jadi kalau ada yang berkonflik di mediasi di kita bisa menyediakan. Tapi di sisi lain kalau kita diserang kagak ada yang bantuin. Nah itu gunanya diplomasi tadi. Iya, gunanya diplomasi. Oke. Dan soal alutsista yang kenapa nggak beli perang? Alutsista tuh beda sama kendaraan barang-barang sipil ya. Lu pesen Rafale sekarang baru datang 3-4 tahun ke depan. Karena komponennya tuh canggih dan dibuatnya sedikit. Jadi kayak lu untuk rakitnya tuh prosesnya panjang gitu. Dan dengan perang Ukraina ini backlog ordernya banyak. Jadi warga negara tuh pada nungguin tuh, pada banyak mesen. Kita kalau telat mesen kita dapatnya baru 5-6 tahun ke depan gitu. Bayangin kalau misalnya kita pecah perang, lalu negara-negara juga pada beli, kita baru beli. Ya, baru datang 10 tahun lagi udah bubar Indonesia. Kasarnya begitu. Dan sekarang gini deh. Masyarakat Indonesia aja beli mobil inden 3 bulan 2 bulan aja. Itu, repot ya kan? Repot. Nah, ini 10 tahun, 4 tahun. Iya. Gimana meyakinin Indonesia masyarakat gitu loh. Iya, benar. Nah, itu makanya harus panjang Bang itunya prosesnya untuk membeli alutsista gitu. Nah, SDM-nya sendiri gimana? Salah satu kebijakan yang gue tahu tuh terakhir apa ya? Komcat. Nah, itu. Nah, ini Komcat kan orang juga banyak kritik ya bahwa Komcat itu buang-buang anggaran. Apakah ada arogansi atau apa dari Komcat? Kepentingan atau apa gitu. Tapi kalau dari gue ngelihatnya Komcat ini justru terobosan baru dan masuk dalam artian kondisi perang Rusia Ukraina dan kita melihat perang-perang sebelumnya membuktikan Komcat itu justru diperlukan karena kalau kita lihat sejarahnya perang Rusia Ukraina dalam sebulan atau 2 bulan pertama itu atrisi atau misalnya korban jiwa dari tentara Ukraina itu banyak banget. Kayak misalkan dari satu batalion 500 orang korban perang jadi sisa tinggal 200 atau tinggal 100. Itu kan kalau lo melatih dari nol itu kan akan butuh waktu setahun 2 tahun. Dengan adanya Komcat itu bisa diisi korban-korban itu. Jadi sementara mereka di rumah sakit atau misalkan innalillahi meninggal gitu bisa diganti dengan anggota Komcat. Jadi kekuatan pertahanan itu tetap ada gitu. Dan kita lihat contoh di Ukraina banyak kota, ada beberapa kota seperti di Sumi atau di Kharkiv itu mereka bertahan bukan karena tentara reguler, justru karena orang-orang pensiunan Komcat dan pensiunan tentara Ukraina itu mereka angkat senjata sendiri gitu Bang. Jadi justru dengan adanya Komcat itu kita jadi efek deteren juga. Jadi orang takut, wah di Indonesia ada 1 juta orang nih bisa megang senjata, wah itu takut itu. Vietnam aja udah ratusan ribu ya Komcatnya. Berapa kalau menurut data lo Vietnam ada berapa tuh lo? Kurang paham kalau di Vietnam, tapi di Amerika sendiri itu ada namanya Amerika tuh ada namanya US National Guard. Itu tentaranya part-time Bang. Kalau di US National Guard itu US Army itu ada 470.000, National Guard-nya udah 400.000. Jadi hampir 1:1 tuh. Anjir. Jadi kalau Komcat Amerika 470. Iya. Sampai 400.000. Iya. Beda 70.000 tuh. Iya. Hampir 1:1 Bang Komcat di Amerika itu. Karyawan Sudirman tuh. Itu buruh Cikarang tuh sebenarnya Komcat tuh Bang. Kalau di Amerika tuh. Iya, masih belum cukup tuh. Belum cukup ya. Iya. Bedanya itu ya, satu pabrik Cikarang lah ya. Benar-benar. Iya. Nah, itu. Dan Amerika juga mereka pakai Komcat itu untuk operasi militer yang beneran gitu. Jadi nggak cuma tentara nganggur aja. Amerika pakai Komcat untuk operasi. Nah, nih masuk nih ke email gue nih. Ada pertanyaan. Beli alutsista sama pembangunan SDM pertahanan butuh anggaran ya katanya gitu. Tapi anggaran kita kurang dari 0,8%. Menurut Bang Angga, Prabowo udah optimal belum memanfaatkan anggaran itu gitu. Untuk ini kayaknya orang sama kayak gue nih, kayak ngerti juga nih, makanya nanya mulu. Ya Pak, ya begitulah. Warga ya. Iya, saya juga warga sih. Namanya warga ya, benar. Terus lanjut. Jadi, kalau sebenarnya anggaran sendiri kita kan kepentok karena ada aturan defisit maksimal 3% dan utang tuh maksimal 60% dari PDB kan. Oke. Cuman dengan keterbatasan itu Prabowo udah melakukan banyak optimalisasi dan dia mengakalinya dengan
pinjaman luar negeri ditambah jadi yang seperti tadi dibilang untuk periode sebelumnya 7 miliar dolar sekarang udah 30-an miliar dolar gitu. Itu ngaruh itu. Sementara untuk APBN sendiri terakhir yang gue baca Kemenhan itu mendapat pengakuan dari Kemenkeu ya bahwa untuk semester pertama 2023 belanja modal mereka tuh penyerapannya paling tinggi. Oke. Jadi kalau dalam kementerian lain itu suka ada masalah di penyerapan kan. Jadi penyerapan baru efektif di tahun belakang. Di akhir tahun. Iya, tuh tiba-tiba banyak ya kegiatan-kegiatan lah. Nah, tapi Kemhan ini udah bisa belanja modal, ini agak paling sulit dan di awal tahun. Itu kan berarti udah mulai beli spare part, udah mulai perawatan, berarti udah mulai di semester pertama. Dengan anggaran yang minim ya. Oke. Kalau menurut lo anggaran yang ideal buat pertahanan berapa sih? Kalau standar NATO itu 2% ke GDP kita. Kalau GDP kita 1.000 triliun dolar, berarti 2%-nya tuh sekitar 20 miliar dolar. Itu kira-kira berapa ya? 300 triliun. Itu ideal standar NATO ya. 300 triliun. Cuma karena keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas fiskal kita, mungkin angka 1 dan 1,5 itu mungkin masih bisa dicapai. 1,5 GDP. Jadi mungkin sekitar 150 triliun. Bukan 150 ya? Iya, 150 triliun. Gue juga pernah baca tuh si Pak Jokowi juga ngasih mandat langsung ke arahan lah buat Pak Prabowo buat ningkatin kemampuan alutsista industri pertahanan kita gitu. Nah, menurut lo si Pak Jokowi ini berarti sudah menunjuk orang yang tepat dong? Betul. Yang sudah tahu medan. Iya. Dia Pak Prabowo ini menurut saya dan kawan-kawan adalah politisi yang punya mungkin satu dari sedikit politisi Indonesia yang punya fokus di pertahanan. Cuma kembali lagi ada keterbatasan anggaran dan untuk kan ada prioritasi juga kan harus berebut anggaran dengan kementerian lain yang punya fokus yang juga nggak kalah pentingnya juga seperti infrastruktur, penyedia air bersih itu kan juga harus ada harus ada yang dikorbankan. Tapi dengan keterbatasan tersebut menurut kami sudah dekat gitu, udah dekat dengan optimal gitu, dengan keterbatasan anggaran sekarang Pak Prabowo sudah berjuang dengan cukup optimal. Untuk teman-teman di komunitas militer terutama ya, senang nggak sih Prabowo ngelakuin ini? Kalau kita lihat di Twitter teman-teman, wah setiap ada berita pembelian F-15, wah itu antusias ya? Antusias sekali. Wah itu. Cuma yang ditunggu adalah kapan datangnya dan kapan tanda tangan kontraknya. Nah itu yang masih agak itu mengganjal. Berarti itu masih ditunggu-tunggu sama teman-teman di komunitas lo tuh? Iya betul. Kan kalau kita juga paham bahwa ada keterbatasan harus pengajuan ke instansi lain. Nah itu kita mengerti, tapi kita juga ingin, kita juga harus semua tuh kalau bisa kontrak, beli semua gitu. Kalau dilihat kan anggaran pertahanan gede nih. Dibandingin kementerian lain. Terus ada efek dominonya gak sih buat ekonomi kita? Untuk kalau lo bilang kan tadi kan kita harus bagi juga sama kementerian-kementerian lain gitu kan. Mungkin awalnya tuh mungkin efek dominonya awalnya ya pertama gaji TNI dan gaji tentara ya. Karena banyak alutsista kita yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Jadi banyak spare part itu kita beli. Tapi harapannya dengan kegiatan investasi pertahanan dengan kita beli dari jumlah asing dan kita dapat offset, akan banyak industri-industri pertahanan yang bisa membuat barang di dalam negeri. Jadi anggaran itu bakal bisa terserap kembali ke ekonomi nasional. Tapi itu masih proses. Ini menarik Kemenhan kita sekarang, dia emang nggak sebenarnya gue nggak tahu ya bahasanya apa buat lo sebagai pengamat militer. Cuman mereka tuh juga kayaknya sangat antusias dengan produksi-produksi anak bangsa gitu loh. Ya, kayak di Surabaya, di mana lagi gue nggak tahu lah tuh. Tapi menurut lo tuh itu sangat buat mendongkrak ekonomi kita. Bisa untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek mau tidak mau kita harus beli dulu. Karena kalau kita untuk dapat transfer teknologi kita harus beli dalam jumlah besar. Misalkan kita beli Rafale 20, itu akan dapat transfer teknologi dan investasi dalam negeri yang lebih sedikit dibanding kita beli 100 misalnya. Karena ketika kita bilang kita mau lisensi ke produsen juga lihat kita beli berapa gitu. Kalau kita beli cuma sedikit, dampak ke dalam negeri juga akan dikit. Mereka juga akan ngasih industri dalam negeri kita dikit. Tapi kalau kita belinya banyak, kayak orang belanja aja lah bang, beli banyak dapat diskon. Diskonnya bentuknya bisa jadi harga turun, bisa jadi ada part yang dibikin di dalam negeri. Nah artinya
Menhan tuh juga mikirin jangka panjang juga. Iya, betul. Iya, betul. Itu, betul. Oke. Betul. Benar. Kalau kita belinya dikit, dapetnya dikit bonusnya dan dapat pabriknya dikit. Harapan lo buat kebijakan Menhan ini apa sih? 2024 nih udah mau udah sedikit lagi kepentingan politik segala macam. Terus Pak Prabowo juga belum tentu juga jadi Menhan lagi kan. Nah, harapan lo nih buat Menhan sekarang tuh apa? Harapan kita Buat ke depan untuk sekarang Menhan ke depan juga. untuk sekarang semua kontrak diselesaikan. Pembelian alutsista Termasuk diselesaikan. F-15. Wah Itu yang paling tunggu-tunggu. ditunggu-tunggu Primadona warga tuh. Primadona. Asli. Itu F-15 seri itu yang punya cuma Amerika dan kita. Kalau kita jadi beli ya. Kalau jadi beli. Kalau nggak jadi beli cuman Amerika doang dong. Iya, benar. Oke. Benar. Memang untuk yang depan ya semoga atensi masyarakat tentang pertahanan ini juga tetap bertahan gitu. Terlepas dari siapapun menterinya ya. Ini kan udah bagus, udah mulai muncul nih kesadaran di masyarakat pertahanan juga penting. Nah, kita berharap tetap ada lah perhatian. Satu lagi nih nggak? Buat gue yang belum paham banget militer tapi gue tertarik gitu. Apa yang harus gue pelajarin dulu? Apa dulu? Alutsista dulu, anggaran dulu berat. Kalau gue bicara Strategi dulu sih, Bang. Strategi dulu ya. Strategi dulu. Kebijakan pertahanan dulu sih. Dari awal itu teknis tuh agak turun, tapi kebijakan dulu. Kenapa penting? Apa efek deterrence? Itu secara teori itu mulai dari situ sih, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi setelah kalau udah teorinya udah dapat, untuk teknis itu lebih gampang. Tuh, Thinkers, dengerin. Kalau nggak ngerti pertahanan, baca dulu mendingan. Nggak usah sok tahu, ngujat sono, ngujat sini, ini kayak gitu. BTW, makasih Mas. Oke, udah atas undangannya gue juga makasih banget. Apa namanya podcast kita yang pertama kali. Kopinya gimana? Wah, enak. Kopinya enak. Top ini kering nih kayak perlu air putih. Thank you banget Mas Angga. Sampai jumpa. Terima kasih Thinkers sudah dengerin percakapan yang berbobot. Menurut gue berbobot sih, karena gue juga nggak ngerti militer nih. Dengan ngobrol sama anak muda kayak Angga gini, gue jadi ngerti apa yang harus gue pelajarin dulu, apa yang harus kita tahu, jangan menghujat sono sini gitu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah mau dengerin kita. Salam militer.